Nggak apa-apa dibilang orang sombong Taurus, nggak apa-apa guys. Karena dunia ini berubah ya. Jadi Juni ini, khusus Juni ini, biarlah orang bilang kamu sombong karena mengabaikan hal yang kecil-kecil, nggak masalah. Karena ada yang besar yang menunggu kamu di bulan Juni ini yang membutuhkan effortmu guys untuk kamu telaah lebih dalam. Halo Taurus, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Juni 2023 untuk Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars-nya Taurus. Oke, that's okay. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena memang kita hanya akan lihat yang penting-penting saja ya guys, yang utama-utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kalian di Juni ini ya. Selain itu aku juga akan ambilin dua kartu oracle. Yang pertama adalah kartu mantra atau afirmasi yang penting kalian jadikan bagian dalam hidup Taurus sepanjang Juni ini. Dan kemudian kartu kedua adalah kartu clue atau direction ya, advice, nasihat yang penting untuk Juni supaya Juni ini terasa menyenangkan untuk dijalani guys. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di Juni ini ya nggak sih guys. Siapa yang bisa baca rencana Tuhan guys? Nggak ada ya, even ramalan sekalipun itu adalah prediksi. Angels akan ada pahit dan manis gitu ya, asem dan seger-seger gimana gitu di bulan Juni ini. Nah nanti kartu oracle kedua itu adalah tipsnya atau directionnya ya, supaya menjalani bulan Juni ini terasa menyenangkan. Oke, yang jelas aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus ya guys, jadi nggak semua Taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya. Karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi tidak ada video extended ya guys, dan juga tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin guys ya. I hope so. Oke. Kita akan segera mulai saja Taurus. Are you ready guys? I'm always ready Ray. Yang pertama adalah kartu afirmasi atau mantra ya. Ayo kita lihat dulu. Karena kamu adalah dukun paling sakti untuk dirimu sendiri Taurus ya. Kalau kamu mau cari dukun yang tujuannya untuk kamu, nggak usah guys, kamu dukun tersakti untuk dirimu. Yes, I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, highlight June 2023. Thank you. I hear Jerusalem calls, non requires. Itu Viva la Vida ya. Viva la Vida ya. Oke. Something from Viva la Vida. Viva la Vida itu enjoy the life forever begitu. Oke, Taurus. I am committed to bringing forth my greatness. I will no longer play small. Wow, this is huge Taurus. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kalian guys supaya bisa di screenshot ya, karena kalian akan membutuhkan ini selama minimal 21 hari. Ya namanya kita proses afirmasi atau manifestation itu nggak cepat ya guys. Oke, silakan di screenshot, disimpan di layar HP, di galeri. Dan kemudian nanti akan dibaca bangun pagi ya, setelah bangun tidur itu ya. Dan kemudian sebelum mau tidur guys, begitulah cara manifestasi yang paling tokcer ya, selama 21 hari minimal berturut-turut. Jangan bolong guys, jangan bolong, ingat ya, I begging you. Jangan sampai bolong, oke? Kenapa harus lama Ray? Karena kita harus jadikan ini bagian dari hidup kita guys ya. Once ini jadi milik kita, kita paham ini jadi bagian dari hidup kita, dia tidak akan pergi, dia akan selama-lamanya ada pada diri kita guys. Oke, begitu kamu memahami ini, kamu mengafirmasikan ini setiap hari, ini akan menjadi milikmu selama-lamanya. I am committed to bringing forth my greatness. Aku berjanji akan melakukan hal-hal besar. I will no longer play small. Aku tidak akan mengurusi yang kecil-kecil lagi. Oke, berarti di bulan Juni ini Taurus, kamu mungkin akan dihadapkan dengan ribuan hal remeh-temeh ya. Yang kecil-kecil guys, aduh, yang segini-segini.
No, ya, no longer play small katanya. Jangan direspon, jangan dikomentari, jangan dianggap ya. Kamu perlu tahu, iyakan aja, atau maksudnya itu aware ya. Kamu aware aja. Oh, this is a small thing gitu. Dan kalau kamu rasa itu nggak ada penting-pentingnya untukmu, nggak ada urusannya yang gede-gede ya, nggak ada kaitan dengan yang gede-gedenya, ya udah kamu abaikan aja katanya ya. Ya urus yang gede-gedenya aja, yang besar-besar aja, yang penting-penting saja. Banyak guys, banyak banget ya yang sepele, yang yang perintilan gitu yang akan kamu hadapi di bulan Juni ini, dan itu akan membuang waktumu. Hati-hati dengan hal kecil tapi banyak guys, karena itu biasanya akan membutuhkan effort yang lebih besar daripada hal yang besar tapi sedikit. Ini hal besar satu aja gitu ya, dan ini kemudian effortnya let's say 70% ya dari 30 hari di bulan Juni, oke? Nah, perintilan yang kamu hadapi mungkin akan ribuan, tapi effortnya itu sama besarnya dengan yang kecil tadi. Iya, dengan yang gede tadi, yang satu biji tadi. Jadi itu ribuan yang perintilan dan kemudian 70% juga effortnya. Gara-gara kamu sibuk ngurusin yang perintilan, yang gedenya tadi terlewatkan. Dan ya namanya kita terlalu banyak kasih effort begitu ya guys, tapi pasti itu akan melelahkan sekali, akan bikin kita apa ya? Ya pikiran bercabang-cabang, nggak fokus, oke? Jadi penting sekali bagi kamu di bulan Juni ini hanya mengurus yang gede-gede saja gitu ya. Jangan ikut atau terlalu buang-buang energi dengan hal kecil atau perintilan ya. Aku nggak bilang perintilan nggak penting guys, nggak. Tapi ini khusus untuk Juni ya. Dunia ini berubah, Taurus ya. Nggak selamanya A akan A terus, no. Dynamic istilahnya, Tarot percaya itu. Ya, mungkin di beberapa bulan yang lalu kamu ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan, yes, oke. Tapi di Juni ini katanya no, tidak ada waktu untuk ngurusin yang kecil-kecil, yang remeh-temeh ya. Urusin yang gede-gedenya aja, oke? Mari kita lihat kartu. Kok yang ini sih guys? Mana? Salah decknya, sebentar ya. Nah, ini dia yang akan kita pakai untuk clue atau direction ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight June 2023. Thank you. Pam 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 pam. Ayo, come on Taurus, spill it baby. Ya, ini dia guys. Looking deeper, deep within me is a majestic radiance. Looking deeper. Oke. Kenapa kamu disuruh menghindari hal remeh-temeh atau yang perintilan Taurus, tapi hanya disuruh main yang gede-gede saja? Karena yang gede ini perlu kamu lihat secara mendetail, perlu kamu telaah secara mendalam, karena yang mempermudah kamu di bulan Juni ini adalah dengan kritis atau mau melihat sesuatu secara mendetail dan mendalam. Tidak perlu mendetail untuk hal sepele. Ngapain guys? Gak ada gunanya ya, gak kasih buang-buang waktu, buang-buang energi. Yang gede-gedenya yang kamu telaah secara mendalam katanya guys. Oke. Berarti kalau kita disuruh menelaah secara mendalam atau mendetail, melihat lebih dalam begitu, karena lebih banyak informasi akan kita dapatkan Taurus. Itu yang pertama ya. Atau akan lebih banyak benefit, keuntungan, dan kamu suka sekali yang namanya benefit Taurus. Yang akan kamu dapatkan ketika melihat lebih dalam ya sebuah keadaan atau situasi. Let's say seperti ini Taurus. Kamu adalah seorang businessman atau businesswoman ya. Dan kemudian ada tawaran perintilan, Pak ada project begini, Pak ada project begini, Pak ada project begini. Kamu tahu itu kecil banget begitu ya untuk ukuran seorang Taurus seperti kamu misalnya, yang dalam keadaan seharusnya katanya melihat yang gede-gede saja. Nggak apa-apa dibilang orang sombong Taurus, nggak apa-apa guys, karena dunia ini berubah ya. Jadi Juni ini, khusus Juni ini, biarlah orang bilang kamu sombong karena mengabaikan hal yang kecil-kecil, nggak masalah. Karena ada yang besar yang menunggu kamu di bulan Juni ini, yang membutuhkan effortmu guys untuk kamu telaah lebih dalam. Apapun itu, take how it resonate to your personal life ya. Dan perintilan-perintilan yang banyak sekali tadi itu guys akan merusak konsentrasimu, akan mengganggu fokusmu terhadap sesuatu yang besar tadi. Oke, abaikan perintilannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni, fokuskan kepada the main core, yang paling utama saja, supaya kamu bisa mendapatkan lebih banyak dari yang bisa kamu prediksikan.
Taurus. Oke guys, kita kembalikan ke contoh tadi ya, bisnis tadi yang perintilan kecil-kecil tadi. Pak, saya tolak dulu ya, saya tolak dulu. Kemungkinan mereka akan bilang, ih sombong banget sih lu, kayak gua nggak tahu aja zaman lu kecil dulu, zaman lu nggak bisa apa-apa dulu, sekarang lu tolakin gue, nggak apa-apa guys. No problem with that, karena ada sesuatu yang besar menunggu kamu. Kalau kamu terima yang kecil-kecil, waktu kamu habis, energi kamu habis, effort terlalu berlebihan di situ, dan ketika yang gedenya datang, kamu udah nggak punya tenaga lagi. Sementara yang gede ini adalah opportunity yang hanya datang di bulan Juni, oke? Abaikan yang kecilnya, biar orang bilang apa terserah, bodoh amat, anjing menggonggong, kafilah berlalu, Taurus tetap mendapat yang gede, yes? Kita akan segera lihat kartu tarot untuk kamu, Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight June 2023. Thank you very much. Sesuai dengan janjiku guys, kita akan ambil 4 kartu di sini ya. Yang pertama aku mau lihat adalah karir kamu dulu, Taurus. Ada apa dengan karirmu? Ada apa dengan karir Taurus untuk bulan Juni? Terima kasih. Ya, ini dia. Kemudian yang kedua adalah keuangan. Situasi keuangan Taurus untuk bulan Juni. Belum. Setengah ke bawah. Ya. Kenapa tertutup semua, Taurus? Kamu kayak Pisces deh. Yang ketiga adalah romance untuk Taurus yang saat ini sedang couple atau berpasangan guys. Lihat tertutup semua. Yang keempat adalah romance untuk Taurus yang sedang single ya guys. Oke. I hear Jerusalem and command Oke, kartunya sudah rapi, kita akan segera bahas satu persatu guys. Dimulai dari kartu karir dulu ya, The Hermit guys. Oke, ketika kartu ini datang artinya kamu menjadi senior Taurus ya. Kamu akan dituakan guys, pendapatmu akan didengarkan. Orang akan banyak datang minta nasihat ke kamu. Orang akan banyak datang minta petunjuk atau minta kamu ajarin guys. Karena The Hermit ini adalah bijaksana ya, cerdas, oke, guru besar, profesor. Jadi kalau kalian orang yang bekerja di bidang civitas akademika begitu guys ya, siapa yang namanya profesor dialah hermit guys. Doktor bukan hermit ya, master, magister itu bukan hermit. Hermit itu adalah guru besar dan dia tua, dituakan ya. Ini yang datang di karirmu, maka aku rasa ada yang kalian panen di bulan Juni ini Taurus, karena kesabaran kalian dalam menghadapi karir kalian, dalam berjuang di karir kalian, dan kalian itu diangkat guys posisinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung yang aku maksud kayak begini, hey Taurus, kamu naik ya, kamu menjadi manajer senior atau supervisor senior. Emang ada supervisor senior guys? Mungkin ada ya, tapi yang pasti jadi senior begitu. Kamu akan bertanggung jawab untuk ini, lingkup tanggung jawabmu akan diperluas, ditambah begitu, karena kamu dipercaya. Karena menurut yang pemberi kepercayaan itu, kamu layak untuk dipercaya ya, Hermit ini guys. Oke guys, satu yang aku perlu ingatkan ke kamu Taurus, kamu itu orangnya egois sekali. Once kamu masuk ke dalam energi Hermit, kemungkinan besar kamu akan tidak menjadi Hermit yang sesungguhnya ya. Seperti ini contohnya guys. Oke, kamu let's say adalah seorang admin di kantor, ya nggak sih? Dan kamu sudah 6 tahun, 7 tahun jadi admin di kantor tersebut. Kamu udah hafal semua guys, berapa kali bos berganti-ganti, kamu udah hafal deh gimana caranya, gimana celahnya gitu untuk bisa menguasai pekerjaanmu ini, oke? Kemudian datang anak baru atau anak yang masih baru-baru guys, tahun 2 tahun baru-baru menetek gitu. Oke, dan mereka lihat, lihat tuh si Taurus itu yang udah bangkotan di sini. Dia itu adalah hermit kita. Kemudian mereka datang gitu ya. Dan kau ada peluang, kamu itu akan nggak tahu, nggak ngerti. Gimana ya maksudnya? Aduh, nggak tahu juga nih. Maaf ya, saya lagi sibuk. Ada peluang seperti itu. Ingatlah guys, kamu jadi hermit ini karena Tuhan yang kasih ya, bukan karena kamu hebat. Oke? Kenapa? Karena ini major arcana guys. Semua kartu major arcana ditaruh, dipercaya, diberikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan Juni ini adalah kamu mendapatkan kartu hermit dari universe, karena memang kamu disuruh atau dipercayai untuk mengajari orang-orang di sekelilingmu guys. Ingat, guru besar ya. Kamu akan banyak membantu orang-orang yang lagi dalam tahap perkembangan atau orang-orang yang lagi dalam
masa transisi ya, masa perubahan dari yang new entry menuju medium entry begitu, you know what I mean, oke? Tapi yang jelas jangan kaget Taurus kalau Juni ini banyak yang minta bantuan sama kamu kayak minta-minta petunjuk atau minta nasihat atau minta diajari, dan kamu harus ajari guys, kamu harus ajari karena kamu hermitnya dikasih oleh Tuhan ya. Oke. Yang kedua adalah kartu finansial, ada the Four of Swords di sini. Ada yang mengancam kamu Taurus dalam hal finansial, aku lihat guys. Baru kali ini aku melihat ini sebagai sebuah ancaman, I don't know why. Four of Swords ini sebenarnya lelah dengan masalah keuangan yang itu-itu aja ya. Apa masalah keuangan kalian Taurus? Bisa jadi kalian mungkin besar pasak dari tiang, bisa jadi, tapi agak jarang sih Taurus besar pasak dari tiangnya. Taurus itu tabungannya banyak. Tapi ada yang mengancam, aku lihat sini, just precaution guys ya. Karena kita tidak ngambil kartu klarifikasi, jadi aku tidak bisa kasih lebih banyak tentang ini. Tapi yang jelas ada kayak bahaya mengintai kamu dalam hal keuangan. Oke. Dan ini adalah Hermit card ya. Ini bijaksana guys ya, untuk keluar dari bahaya ini atau bisa mengantisipasi bahaya ini atau memperkecil damage, kerusakan dalam hal keuangan yang terjadi padamu di Juni ini. Kamu harus bijaksana. Take how it resonates guys. Jangan tanya ke aku bagaimana caranya bijaksana. No, you are a hermit ya. Aku yang harusnya bertanya sama kamu tau. Oke, yang jelas semakin bijaksana kamu dari tanggal 1 Juni ini dalam hal keuangan, maka akan semakin aman situasi keuanganmu sampai dengan tanggal 30 Juni ya. Oke, I don't know Taurus. Aku hanya disuruh sampaikan ancaman, tapi aku tidak kayak nggak takut gitu guys. Biasanya kalau channeling itu aku bisa langsung rasain aduh gitu, kayak gemeteran atau nervous begitu. Aku nggak ngerasain itu. Ini mungkin karena ada hermit di kartu pertamanya. Jadi kamu akan handle ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi supaya kamu nggak kaget aja tentang ancaman ini nantinya ya. Bisa jadi pengeluaran tidak terduga guys ya, yang bertubi-tubi datang di bulan Juni ini. Kamu nggak nyangka, ternyata sebegini toh, ternyata begini toh, begitu. Semakin bijaksana kamu dari awal menghadapinya dari tanggal 1 Juni nanti, kamu itu ketika melihat yang bertubi-tubi tadi akan ya udahlah gitu ya, itu akan lebih terkontrol gitu guys. Oke, kita akan lanjutkan untuk Taurus romance yang saat ini sedang couple. Ada the Queen of Pentacles di sini guys ya. Kamu kayak merasa tidak membutuhkan seseorang, pasanganmu berarti ya guys. I don't care about you gitu. Kamu masih in relationship. Ini kamu masih pacaran gitu atau masih tunangan, masih menikah begitu, tapi kamu merasa nggak membutuhkan dia. Kenapa begitu? I don't know. Tapi yang jelas ada penyesalan di sini dari the Queen of Pentacles ini ya. Jangan terlalu percaya diri deh urusan romance ya Taurus, urusan perasaan jangan terlalu percaya diri guys, karena romance dan Pentacles itu dua hal yang berbeda ya. Kalau saat ini kamu kembali ke Queen of Pentacles mungkin yes, because this is your energy ya guys. Ini kan energinya Taurus, Virgo, Capricorn begitu. Kamu akan merasa kayak percaya diri, yakin begitu, dengan nggak memerlukan atau nggak terlalu penting dengan pasanganmu saat ini. But guys, once kamu kembali ke romance mode gitu ya, kamu akan bisa tiba-tiba kebingungan kenapa kamu melakukan yang kamu lakukan ini begitu. Loh, kok aku bikin begitu sih kemarin, kok aku cuekin dia sih ya. Kayak itu yang bakalan terjadi di akhir Juni ini, di tengah-tengah kebingunganmu tadi. Maybe something gone from you guys. Ada yang lepas darimu, ada yang hilang darimu. Karena ada kartu looking deeper di sini Taurus. Ketika kamu masuk the Queen of Pentacles untuk Taurus yang sedang berpasangan, kamu harus melihat lebih dalam tentang perasaanmu yang sebenarnya, bukan tentang logikamu guys. Ya, memang terasa menyenangkan pakai logika begitu, tapi kamu harus jangan sampai mengabaikan perasaanmu gitu deh ya. Gara-gara kamu sibuk dengan logic things gitu, kamu mengabaikan perasaanmu. Coba looking deeper ke dalam. Ada dua kemungkinan guys, karena kartu manifestasi kalian adalah tentang hal-hal besar. Kalau seandainya antara kamu dengan pasanganmu saat ini menurutmu adalah hal remeh-temeh, dangkal, iya, Queen of Pentacles ini adalah ratu gagal move on ya guys. Ratu gagal move on. Berarti kamu kemungkinan besar akan menjauhi pasanganmu, atau ada istilah separate, temporary separation, atau berpisah begitu. Tapi kamu akan keingatan terus sama dia, kepikiran sama dia.
Looking deeper ya Taurus, pastikan baik-baik sebelum kamu membuat keputusan yang berkaitan dengan off atau temporary separate dengan pasanganmu di Juni ini. Karena aku lihat kamu gagal move on guys dengan munculnya kartu The Queen of Pentacles ini ya. Oke, kita teruskan untuk Taurus yang saat ini sedang single dalam hal romance. Ada The King of Swords guys. You don't care about anything. Oke, bisa jadi ada seseorang yang kayak menunjukkan perhatian ke kamu nggak peduli gitu ya, kamu nggak tertarik. Ada orang mungkin yang kayak mencoba untuk kasih sinyal-sinyal bahwa dia tertarik sama kamu gitu, kayak pengen mengenal kamu lebih dekat, kayak pengen you know what I mean, oke ya, supaya ada perkembangan di antara kalian berdua. Ini kayaknya orangnya udah lama dekat, maksudnya udah lama kamu kenal gitu, tapi di Juni ini dia akan lebih memberanikan diri gitu untuk mendekati kamu, tapi kamu tidak tertarik terlihat guys. The King of Swords muncul di sini. Jangan terlalu galak katanya Taurus, aku dengar itu barusan. Jangan terlalu galak karena people change guys ya. Orang berubah. Bisa jadi mungkin kamu nggak suka sama dia karena dulu dia sifatnya plan ya, nggak ada ketegasan. Tapi mungkin dia datang di Juni ini sudah terjadi perubahan besar begitu guys ya. Jadi udah nggak seperti yang dulu lagi. Oke. Looking deeper ya. Jadi ketika bertemu dengan seseorang yang baru, kamu jangan main apa istilahnya ya guys, langsung cepet-cepet judging, ini orangnya pasti gini nih, enggak. Looking deeper, everything looking deeper, tapi hal yang besar ya guys, yang kamu anggap penting ya Taurus, ingat yang kamu anggap penting. Jadi kalau seandainya kamu adalah Taurus single yang saat ini merasa nggak perlu in relationship, I don't need romance, I don't need boyfriend, I don't need girlfriend, itu artinya yang datang ini adalah remeh-temeh bagimu. Ingat tadi aku bilang, untuk kartu manifestasi semua yang remeh-temeh buang jauh-jauh, tapi yang penting looking deeper ya. Perhatikan baik-baik ini. Kalau memang penting ini orang yang muncul ini, dan romance adalah hal yang penting bagimu di bulan Juni ini, kamu harus looking deeper ya. Jangan sembarangan bertindak ya. Tapi kalau dia atau romance bukan hal yang penting untukmu, itu yang sepele bagimu saat ini, silakan kamu abaikan saja ya, karena sesuatu yang lebih besar dari itu sedang menunggumu di bulan Juni ini. Oke, itu aja yang aku punya untuk Taurus Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars readingan highlight Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Juni. I wish you all the best Taurus. Thank you very much. Dadah.